Trimoxazole merupakan salah satu obat antibiotik golongan sulfonamid. Cotrimoxazole merupakan kombinasi dari sulfamethoxazole dan trimethoprim. Sifat fisika kimia dari sulfamethoxazole adalah rumus molekulnya C10H11N3O3S. Berat molekulnya adalah 253,28. Pemberiannya serbuk hablur, putih hingga hampir putih, praktis tidak berbau. Kelarutannya adalah praktis tidak larut dalam air, larut dalam 50 bagian etanol 95% P, dalam 3 bagian aseton P, dan mudah larut dalam larutan NaOH. Selanjutnya adalah sifat fisika kimia dari trimethoprim. Rumus molekulnya adalah C14H18N4O3. Berat molekulnya adalah 290,32. Pemberiannya adalah serbuk putih, tidak berbau, dan sangat pahit. Kelarutannya adalah sangat sukar larut dalam air, larut dalam 300 bagian etanol 95% P, dalam 55 bagian CHCl3P, dan dalam 80 bagian etanol P, dalam 80 bagian metanol P, praktis tidak larut dalam ether P, dan suhu leburnya adalah antara 199 derajat sampai 203 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi obat cotrimoxazole. Setelah obat cotrimoxazole dikonsumsi secara oral, maka trimethoprim lebih cepat diabsorpsi daripada sulfamethoxazole. Puncak konsentrasi trimethoprim adalah 2 jam, sedangkan puncak konsentrasi sulfamethoxazole adalah 4 jam setelah diminum secara oral. Trimethoprim dan sulfamethoxazole bersifat lipofilik, sehingga konsentrasi obat pada jaringan paru dan ginjal lebih tinggi daripada plasma. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi obat cotrimoxazole, yaitu trimethoprim didistribusikan secara cepat dan terkonsentrasi di jaringan. Adapun sebanyak 44% trimethoprim dan 70% sulfamethoxazole berikatan dengan plasma. Ikatan protein terhadap sulfamethoxazole secara signifikan akan mengurangi ikatan protein terhadap trimethoprim. Volume distribusi trimethoprim hampir 9 kali lebih banyak daripada sulfamethoxazole. Obat ini secara cepat dapat masuk ke dalam cairan cerebrospinal dan sputum. Selain itu, trimethoprim juga dapat ditemukan di bronkus, cairan plasenta, dan ASI. Konsentrasi trimethoprim dan sulfamethoxazole juga dapat ditemukan di empedu. Proses metabolisme sulfamethoxazole akan dimetabolisme di dalam tubuh manusia menjadi 5 metabolit aktif. Yang pertama, N4-asetil, N4-hidroksi, N5-metilhidroksi, N45-metilhidroksi sulfamethoxazole, dan konjugasi N-glukoronil. Secara in vitro, trimethoprim akan dimetabolisme di dalam tubuh manusia menjadi 11 metabolit aktif, yaitu golongan adduksi glutathione dan metabolik oksidasi. Kemudian bentuk bebas dari sulfamethoxazole dan trimethoprim ini akan menghasilkan efek terapeutik pada tubuh. Selanjutnya adalah proses ekskresi. Ekskresi sulfamethoxazole dan trimethoprim terutama dilakukan oleh ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Konsentrasi sulfamethoxazole dan trimethoprim dalam urin jauh lebih tinggi daripada konsentrasi dari dalam darah. Persentase rata-rata dosis yang ditemukan dalam urin dari 0 hingga 72 jam setelah dosis oral tunggal, sulfamethoxazole dan trimethoprim adalah 84,5% untuk total sulfonamidanya dan 66,8% untuk trimethoprim bebas. 30% dari total sulfonamida diekskresikan sebagai sulfamethoxazole bebas, dengan sisanya sebagai metabolit N4-asetilasi. Ketika diberikan bersama-sama sebagai sulfamethoxazole dan trimethoprim, baik sulfamethoxazole maupun trimethoprim tidak mempengaruhi pola ekskresi urin yang lain.